أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تحرك الناس ولبى محرم بالحج والعمرة إلى بيت العتيق وقصدوه تعظيما وتشريفا من فج عميق وطاب مسكه من كل مكان صحيح. الله أكبر ما أحرم الحجاج وعن المحيط تجردوا وأهلوا بالتلبية وطافوا وسعوا وللوقوف بعرفة قصدوا وباتوا بمزدلفة ورحلوا إلى المنى ورموا الجمار وتحللوا وحلقوا رؤوسهم ولله حمدوا وتقربوا بالهدايا إلى الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا وفرض الحج على عباده إكراما وإحسانا وهو الغني الأغنى وجعله حجابا بين الناس والنار رحمة منه تعالى ولطفا ومنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهى وأمر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من حج واعتمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة العاملين والهداة المصلحين. أما بعد فيا معشر العائدين الفائزين إن يومكم هذا ليوم عظيم فأوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فإنها شعار المتقين ووصية لله الأولين والآخرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maha besar Allah yang telah melimpahkan nikmat hidup dan kehidupan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat dan hari yang mulia ini. Maha agung Allah, pencipta segala sesuatu yang asa dalam wujud penguasaan, keagungan dan keperkasaannya. Maha pengasih Allah, pengatur seluruh makhluk dan kehidupannya yang ada sebelum diadakan segala sesuatu. Maha perkasa Allah, pemilik kerajaan yang memiliki kendali perintah dan larangan. Tiada yang dapat memerintah ataupun yang membantahnya. Maha mulia Allah yang tiada suatu pun yang tiada suatu pun suci dari segala sifat yang lemah. Maha pengampun Allah yang melimpahkan karunia dan ampunannya kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari Idul Adha ini ada 3 peristiwa penting yang dijadikan momentum bersejarah bagi kehidupan umat manusia. Peristiwa pertama, secara serempak umat Islam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Bayangkan betapa banyak tempat yang digunakan umat Islam di jagat raya ini untuk salat Idul Adha. Inilah momen aksi serentak yang melambangkan kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Peristiwa kedua, bergelimpangannya ternak kurban, berjuta-juta dan mengalirnya titisan darah, tanda pengorbanan umat Islam. Biasanya titisan darah melambangkan kekejaman dan kebangisan. Namun peristiwa kurban umat Islam di hari raya Adha ini dan hari-hari tasyrik berikutnya merupakan salah satu kegiatan sosial yang melambangkan kasih sayang kepada sesama umat, bahkan rahmatan lil alamin. Peristiwa ketiga ialah ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin yang dilimpahi karunia menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah muktamar dunia yang dihadiri berbagai bangsa, bahasa dan ras yang menyuarakan nada yang sama, takbir, tahmid dan tahlil. Suaranya membahana, seirama dan satu tujuan, yaitu menyahut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekiranya ketiga peristiwa ini direkam sekaligus dipertontonkan kembali kepada kita semua, maka setiap yang melihat
akan kagum dan terpesona, yang kemudian tumbuhlah perasaan tak berdaya, kecil di hadapan Allah yang maha besar. Segala persoalan di dunia ini selalu kecil. Kecantikan dan ketampanan seseorang dalam beberapa saat saja dapat pudar karena kekuasaan dan kebesaran Allah. Harta kekayaan yang melimpah ruah dapat sirna dalam sekejap. Pangkat, kedudukan dan kebangsawanan akan tidak berarti dihadapkan dengan keagungan yang maha agung, Allah. Bahkan nyawa yang menjadi penggerak kehidupan dapat dicabut kapan saja tanpa diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, apa yang mesti kita bangga-banggakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita mengingat firman Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jabal kuffar nabatahu summa yahiju fatara musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, bagaikan tumbuh-tumbuhan setelah turun hujan. Tumbuhnya menggembirakan petani, namun kemudian jadi kering keruntang, serta terlihat jelas tumbuh-tumbuhan itu menguning hingga hancur. Dan di akhirat kelak ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya, dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan palsu belaka. Begitulah Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa dunia yang selalu menjadi incaran, idaman dan kejaran manusia nyatanya hanya kesenangan palsu belaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kelangsungan hidup selaku mukmin akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai bentuk aktivitas syaitan yang menyamar sebagai manusia, dapat juga mengganggu ketekunan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tahu pada pertahanan yang paling lemah dalam kehidupan berkeluarga, yakni kaum ibu. Sekiranya syaitan berhasil menggoda ibu rumah tangga, maka keluarga itu akan terbelenggu oleh ajakan syaitan. Sejarah kurban yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tidak lepas dari godaan syaitan yang mengingatkan kita agar selalu waspada terhadap cara syaitan. Yang menjadi target pertama syaitan dalam mengganggu kehormatan hidup berkeluarga adalah menggoda sang istri. Dalam peristiwa Nabiullah Ismail, istri Nabiullah Ibrahim menjadi sasaran pertama. Di saat menggoda Siti Hajar, syaitan berkata, "Wahai Siti Hajar, apakah engkau akan membiarkan anak kandungmu disembelih oleh tangan ayahnya?" Siti Hajar menjawab, "Ujian iblis itu, ayahnya pun justru lebih kasih daripada aku. Dan tidak ada pilihan bagi suamiku kecuali taat menjalankan perintah Allah." Iblis pun berlalu dari Siti Hajar, kemudian mendekati Ismail alaihissalam dengan maksud menghasutnya dan menyatakan bahwa perintah penyembelihan itu merupakan kemauan jahat ayahnya. Namun Ismail menjawab, "Saya yakin bahwa perintah itu datangnya dari Allah." Sebagai usaha terakhir, iblis pun mencoba mempengaruhi Nabiullah Ibrahim sendiri. Namun dengan tegas Nabiullah Ibrahim berkata, Enyahlah engkau dari sini, hai iblis. Demi Allah, aku tak akan surut sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah." Selanjutnya, terungkaplah di dalam tarikh bahwa ketika Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menolak hasutan syaitan, maka mereka melontar iblis dengan batu 7 kali. Didasarkan pada peristiwa ini kemudian disyariatkan supaya jemaah haji melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta
Jamratul Aqabah, di mana Nabiullah Ibrahim beserta anak istrinya melontar iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta anak istrinya telah mewariskan ajaran yang perlu kita teladani. Namun tidak sedikit di antara kita umat Islam yang belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah kurban dimanapun tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan segala apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang.